Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang definisi waqaf, qat'u, ibtida, macam-macam waqaf dan cara membacanya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Muniroh, saya dari kelas A38, mahasiswi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama, yaitu definisi waqaf. Apa itu waqaf? Nah, waqaf ini adalah bentuk masdar dari fi'il madhi, yaitu waqafa. Secara bahasa, secara etimologis, ada beberapa arti, yaitu menahan, diam, atau berdiri. Nah, sedangkan arti waqaf ditinjau dari qiraat, itu ada beberapa pendapat ulama untuk sangat penting diperhatikan. Di antaranya itu adalah penjelasan dari Ibnu Al-Jazari, yang menurut beliau waqaf ini menghentikan bunyi pada suatu kata ketika membaca Al-Quran, hanya untuk bernafas dengan maksud untuk terus membacanya secara langsung pada kata berikutnya atau dengan mengulang kata sebelumnya tanpa henti. Hal ini dapat dilakukan pada akhir kalimat atau pada pertengahan kalimat. Kemudian Ibnu Jazari juga menganggap bahwa waqaf ini adalah sebagai salah satu kegiatan yang diperbolehkan ketika membaca Al-Quran, yaitu berhenti membaca di akhir atau di tengah kalimat dengan syarat dilakukannya pada huruf terakhir dari kata atau disertai dengan nafas. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, dari sini tadi saya berhenti di fadhkurullah. Nah, berhenti tetapi dengan niatan mengulang ayat sebelumnya, kemudian dilanjutkan sampai dengan waqaf. Dan yang kedua adalah qat'u, yaitu berhenti membaca Al-Quran dan beralih pada hal lain. Jadi menurut Qawi Mustafa, qat'u ini berhenti membaca Al-Quran yang disebabkan sengaja ingin berhenti dan mengakhiri bacaannya. Maksudnya di sini karena berhentinya itu dengan sengaja, maka nanti ketika memulainya itu harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Dan perlu diingat juga bahwasanya qat'u ini harus berhenti pada akhir kalimat atau akhir ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di sini berhenti, kemudian ketika nanti mau membaca ayat selanjutnya harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu definisi ibtida. Dalam bahasa Arab, ibtida ini adalah masdar dari fi'il madhi, yaitu ibtada'a, yang berarti memulai suatu pekerjaan. Nah, definisi ibtida menurut Ibnu Al-Jazari yaitu mulai membaca Al-Quran baik setelah qat'u maupun setelah waqaf. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Dari sini ibtida yaitu memulai bacaan ya. Setelah wakof, di sini ada wakof, maka awal ini adalah yang dimaksud dengan ibtida. Nah, wakof ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama wakof idtirari, intizari, ikhtibari, dan ikhtiyari. Kita bahas dulu yang pertama yaitu wakof idtirari. Adalah keadaan wakof yang terpaksa yang disebabkan oleh di luar kemampuan manusia. Misalnya kehabisan nafas, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Wakof idtirari ini boleh berhenti di mana saja. Namun ketika memulainya kembali nanti kata yang diwakafkan itu kembali pada kata yang diwakafkan sebelumnya. Jadi sebelum wakaf untuk memulainya lagi. Jadi harus memang memenuhi syarat untuk memulainya. Seperti contoh. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Nah, di sini tadi saya berhenti di sini karena memang tanpa sengaja batuk. Namun mengulanginya lagi di sebelum tempat wakaf kita tadi. Wakaf yang kedua yaitu wakaf intizari. Yaitu wakaf untuk mengkompromikan beberapa versi qiraat yang berlainan riwayatnya. Jadi wakaf ini biasanya terdapat dalam pembelajaran qiraat as-sab'ah. Jadi tujuannya supaya pendengar atau murid itu paham dengan bacaan masing-masing imam qiraat. Selanjutnya yaitu waqaf ikhtibari. Adalah bacaan waqaf yang berhubungan dengan penulisan Al-Quran seperti pembuangan huruf, penyambungan huruf, dan sebagainya. Waqaf ini tujuannya yaitu untuk menguji dan mengajarkan murid tentang tata cara mewakafkan bacaan suatu kalimat. Nah, contohnya berhenti pada kata ainama, yang dimana dalam tulisan Al-Qur'annya ini ada yang disambung, ada juga yang dipisah menjadi ainama, seperti itu. Selanjutnya, wakaf ikhtiyari adalah merupakan wakaf yang disengaja karena melihat susunan kalimat dan maknanya. Jadi bukan disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya. Dan wakaf ikhtiyari ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ikhtiyari jaiz dan ikhtiyari ghairu jaiz. Yang pertama, ikhtiyari ghairu jaiz, yaitu adalah wakaf qabih. Artinya berhenti pada kalimat yang belum sempurna maknanya, sekaligus masih ada kaitan antara makna dan lafadz dengan kalimat sesudahnya. Jadi istilah lainnya ini bisa disebut juga dengan wakaf mamnu. Larangan berhenti tersebut itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor yang pertama, ditakutkan akan menyalahi makna yang dikehendaki, misalnya berhenti pada la taqrabu al, seperti itu. Yang kedua, tidak memberikan faidah karena kalimatnya tidak sempurna, misalnya berhenti pada kata biis. Yang ketiga, dapat merubah makna ayat, misalnya wama min ilaihin.
dan wakaf yang bersifat ta'asus, jadi wakaf semenang-menang yang diselewengkan oleh aliran kelompok tertentu. Adapun wakaf ikhtiyari jaiz itu terdapat 4 macam. Yang pertama, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Yaitu wakaf tam, wakaf yang berhenti pada ayat tersebut dan memulainya lagi pada ayat berikutnya. Ini sudah dianggap bagus karena di antara keduanya ini tidak ada saling terkaitan satu sama lain. Seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, jadi di sini antara ayat 6 dan ayat 5 pada surah Al-Baqarah ini tidak ada hubungannya secara lafadz dan makna. Jadi karena di ayat 5 ini menjelaskan tentang orang yang bertakwa, dan ayat 6 ini menjelaskan tentang orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu wakaf kafi. Kafi artinya cukup. Maksudnya di sini suatu kata yang sempurna maknanya. Jadi berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat berikutnya, baik dari segi makna maupun lafadznya. Kemudian baru ibtida dari kata setelah kata yang diwakafkan tersebut. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Nah, dari sini apabila kita wakaf di akhir ayat 6, dan ibtida di ayat 7, di awal ayat 7 ini termasuk kafi. Kenapa? Karena kedua ayat ini sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir. Yang selanjutnya yaitu wakaf hasan. Hasan artinya baik. Nah, wakaf hasan ini yaitu berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna maupun lafadz. Kemudian ibtida dari kata setelah kata yang diwakafkan. Seperti contoh dalam surah Al-Humazah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, jadi wakaf ini adalah wakaf berhenti pada akhir ayat 1 ini ya, dalam surah Al-Humazah ini. Jadi ini termasuk wakaf hasan karena maknanya ini sudah sempurna, dan ayat kedua ini adalah merupakan penjelasan dari ayat pertama. Dan yang keempat yaitu wakaf qabih atau buruk. Wakaf qabih ini berhenti pada bacaan secara tidak sempurna, baik maknanya, dan tentunya masih ada hubungannya dengan kalimat berikutnya. Nah, wakaf ini harus dihindari karena bisa merusak makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini
fawailul lil musallin alladzin. Tidak boleh berhenti di sini. Kenapa? Ya karena ini termasuk wakaf qabih kalau misalnya berhenti di sini. Jadi boleh berhenti di ayat 4-nya, namun tidak boleh berhenti di ayat 4, misalnya dilanjutkan ini tanpa melanjutkan bacaan berikutnya. Jadi misalnya fawailul lil musallin alladzin, tidak boleh berhenti di sini. Jadi harus berhenti di ayat 4. Kalau mau berhenti, berhenti langsung sampai ayat 5. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam ibtida. Jadi ibtida ini ada 4 juga. Yang pertama ibtida tam, ibtida kafi, ibtida hasan, dan juga ibtida qabih. Yang pertama ibtida tam, yaitu ibtida pada susunan kalimatnya ini tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafadz maupun segi makna. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini ibtida tam, yaitu pada susunan kalimatnya ini ya tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya baik lafadz maupun makna. Jadi misalnya barusan wa mina, ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Yang kedua adalah ibtida kafi, yaitu pada susunan kalimatnya ini sempurna tetapi masih mempunyai kaitannya dengan makna sebelumnya, seperti contoh dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, dari sini awal ayat Allahu yastahzi'u bihim tidak mempunyai hubungan dengan kata sebelumnya dari segi makna. Namun tidaklah lafaz dari segi makna ini ya. Nahnu mustahzi'un. Ini memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Selanjutnya adalah ibtida hasan, yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi makna dan segi lafadznya juga. Hukumnya ini boleh di awal ayat, seperti contoh dalam surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, di sini ya fid dunya wal akhirah, memulai dari ayat fid dunya wal akhirah. Jadi memulai bacaan yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Jadi ini adalah memiliki hubungan dengan kata sebelumnya baik dari segi makna maupun dari segi lafadz, seperti itu. Yang selanjutnya ibtida qabih, yaitu pada susunan kalimatnya mempunyai hubungan erat, kaitan erat dengan kalimat sebelumnya sehingga dapat merubah makna. Misalnya ibtida pada kata inna. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, di sini misalnya ibtida innallaha faqirun wa nahnu aghnia.
itu termasuk ibtida qabih. Karena kenapa? Ya karena ada hubungan erat dengan kalimat sebelumnya. Jadi dalam kalimat itu akan menimbulkan anggapan bahwa innallaha faqir. Nah, akan menegaskan bahwa bersifat fakir. Padahal maknanya tidak seperti itu. Makanya tidak boleh ibtida dari kata inna. Dan untuk selanjutnya yaitu simbol ya, waqaf dan ibtida. Yang pertama, waqaf lazim. Ini adalah waqaf lazim. Bentuknya tandanya mim. Jadi tanda ini menunjukkan bahwasanya wajib berhenti. Jadi tidak boleh wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini wajib waqaf. Tidak boleh lanjut. Jadi tidak boleh dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Kemudian yaitu yang kedua, waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz, simbolnya huruf jim kecil. Ya, ini tanda ini menunjukkan boleh berhenti, juga boleh lanjut. Karena keduanya ini sama-sama bagus. Mau berhenti juga bagus, mau lanjut juga bagus. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Boleh berhenti, mau lanjut juga boleh. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sama-sama diperbolehkan. Yang selanjutnya waqaf al-waqfu aula. Contohnya seperti ini. Ini ya. Ini adalah contoh al-waqfu al-aula. Ya, tanda ini menunjukkan boleh berhenti atau boleh lanjut. Tetapi lebih utama berhenti. Diutamakan berhenti, namun boleh lanjut. Selanjutnya waqaf al-waslu al-aula. Nah, seperti ini ya. Ini waqaf, ini juga al-waslu al-aula. Jadi waqaf ini menunjukkan boleh berhenti atau diteruskan bacaan. Namun lebih utama lanjut. Seperti contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, boleh berhenti di sini, tetapi lanjut lebih utama. Maka yang barusan saya baca itu berhenti akan lebih baiknya jika dilanjut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Nah, seperti itu. Dan ibtida yang selanjutnya yaitu adalah waqaf seperti ini. Nih. La waqfu fihi. Ini tandanya, simbolnya seperti ini. Ini maksudnya tidak boleh berhenti pada tanda ini kecuali di akhir ayat. Karena ini ada di tengah ayat. Ini kan ada di tengah ayat ya. Ada di tengah ayat. Lahum masyawfih. Lahum masyawfih. Tidak boleh berhenti di sini. Jadi harus dilanjutkan. Lahum masyawfihi wa idza azlama alaihim qamu. Karena ini berada di tengah ayat, tengah kalimat. Beda dengan berada di akhir ayat. Kalau berada di akhir ayat, ini boleh berhenti. Dan selanjutnya yaitu waqaf mu'annaqah.
Ini adalah waqaf mu'annaqah. Tandanya titik 3 berjejer, ada 2, titik 3, 2. Ini yang dimaksud di sini berhenti pada salah satu titik. Boleh berhenti yang pertama, boleh berhenti yang kedua, tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Misalnya, dzalikal kitabul la raiba fih. Ini boleh berhenti di salah satu ini. Namun tidak boleh berhenti dzalikal kitabul la raiba. Dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak boleh seperti itu ya. Harus berhenti di salah satu tanda ini. Yang selanjutnya adalah waqaf mutlak. Kenapa ini saya tulis? Karena di dalam mushaf sudah banyak yang diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi waqaf mutlak ini yaitu menunjukkan boleh berhenti dan lebih baik memulai dengan lanjutan bacaannya. Dan yang selanjutnya yaitu waqaf mujawwaz. Hurufnya atau tandanya seperti ini. Waqaf mujawwaz ini boleh berhenti, boleh waqaf pada bacaan, tetapi lebih baik diteruskan, lebih baik waswal. Namun tanda ini sudah banyak diganti dengan al-waswu al-aula di dalam mushaf yang sudah beredar saat ini. Nah, ini contohnya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsharun. Nah, lebih baik lanjut atau waswal, tetapi boleh berhenti. Nah, dan selanjutnya adalah waqaf rakhash darurah atau ditandai dengan tanda simbol short kecil. Ini waqaf ini boleh untuk berhenti pada kalimat yang sempurna. Jadi kalimatnya harus sempurna, ini boleh berhenti. Karena biasanya pembaca Al-Quran itu tidak kuat nafasnya atau ayatnya terlalu panjang. Namun waqaf ini pun juga sudah banyak diganti di cetakan-cetakan mushaf dengan waqaf jaiz seperti itu. Contohnya, wa aqamus sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim. Nah, jadi di sini kalimatnya sudah sempurna, makanya diperbolehkan untuk berhenti. Selanjutnya adalah waqaf qif. Ini ya, simbolnya qaf dan fa bersambung. Waqaf ini menunjukkan, maksudnya waqaf ini lebih baik berhenti. Karena waqaf ini sama dengan waqaf al-waqfu al-aula. Jadi waqaf ini sudah sering diganti juga di dalam mushaf. Waqafnya al-waqfu al-aula. Selanjutnya adalah waqaf. Dan selanjutnya adalah waqaf. Ini ya, tandanya qaf. Ini dalam pendapat para ulama atau ahli waqaf. Jadi tanda ini boleh berhenti. Seperti ini ya. Wa hadza kitabun musaddiqul وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Jadi waqaf ini tidak boleh berhenti. Kemudian ada waqaf, tanda waqaf bentuknya, simbolnya huruf kaf. Kadzalik. Nah, ketika ada tanda seperti ini, jadi waqafnya mengikuti tanda sebelumnya. Jadi ketika ada tanda waqaf ini, kemudian sebelum waqaf ini didului oleh waqaf
jais misalnya. Jadi misalnya bertemu dengan waqaf. Sebelumnya ini ada waqaf jais. Maka tanda keduanya ini sama halnya dengan waqaf jais. Jadi tanda waqaf kaf ini sama dengan waqaf jais, seperti itu. Dan selanjutnya ada tanda waqaf seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tanda ini ya. Tanda ini tuh sebenarnya mirip dengan sakta. Hanya saja ini berhentinya lebih lama. Namun pada percetakan mushaf Al-Qur'an tanda ini sudah diganti dengan waqaf al-waslu al-aula. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat perbedaan ya antara waqaf ibtida dan qat'u. Waqaf ini artinya berhenti. Jadi digunakan saat membaca Al-Qur'an untuk mengindikasikan sebuah jeda. Jadi dalam pembacaan Al-Qur'an, baik untuk bernafas maupun memberi waqaf ya, tanda pada akhir kalimat untuk berhenti. Dan yang kedua yaitu waqaf ibtida. Sedangkan waqaf ibtida ini adalah tanda untuk memulai bacaan yang biasanya dengan didahului dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sementara itu yang dimaksud qat'u pemutusan atau pembatasan bacaan. Jadi tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa bacaannya itu harus dipisahkan atau diputus di antara keduanya. Jadi menggunakan tanda titik ataupun koma. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.